Sekarang untuk tariqatul dhaghtil muaqqati, sekarang untuk tips ataupun trik yang kedua ini adalah tariqatul dhaghtil muaqqati, yaitu dhaghti itu adalah ditekan, dhaghtil muaqqati ditekan dengan sementara aja. Ini untuk penekanan ini yang ditekan itu apa? Ala qadibika bilutfin. Yang ditekan itu adalah batang milik sang suaminya ditekan secara lembut. Seperti itu. Ini bisa dilakukan oleh sang suaminya au tatlubu min syarikatika, ataupun meminta pertolongan terhadap istrinya. Dan berapa lama di sini ditekannya? Yaitu limuddatin taqriban salasina saniyatan. Kurang lebih selama 30 detik. Seperti itu. Nah, oke, sebetulnya referensinya panjang kalau saya baca. Saya gak baca aja referensinya. Jadi untuk tips yang kedua, itu dhaghti itu ditekan. Jadi kalau misalkan sang suaminya sudah mendekati sekali terhadap memuncak, maka sang suami bisa melakukan tekanan dan jangan lupa untuk mengatur nafas. Nah, jadi itu polanya mengatur nafas itu adalah untuk mengatur ritme jantung kita. Bernafas perlahan-perlahan seperti itu. Kemudian tekan milik sang suaminya kurang lebih 30 detik, ataupun bisa saja ditekan oleh sang istrinya kalau tidak ditekan oleh sang suaminya. Seperti itu. Udah bernafas kira-kira 30 detik, maka bisa kan jangan lupa ingat bernafasnya, udah semakin turun ritme jantungnya, bisa dilakukan hal itu lagi bersama-sama. Masya Allah, tabarakallah ya. Ini semuanya kalau kita tafakuri diatur di dalam Islam oleh ulama, membantu kita disuguhkan. Masya Allah, jangan berpikir negatif seperti itu ya. Kalau saya tafakuri setelah saya membaca kitab ini ya, apa yang saya tafakuri? Hikmahnya yang saya ambil ketika saya membaca kitab ini, Masya Allah, tabarakallah. Dikarenakan pasangan suami istri, ada suami dan juga istri, ini menunjukkan kalau kita ini membutuhkan kerjasama ya. Karena saya sendiri juga kan sudah menikah ya, jadi saya sendiri pun bisa memahami hal itu. Jadi di dalam hal apapun itu di dalam rumah tangga kita itu harus saling bekerja sama antara suami, istri dan juga anak-anak kita. Termasuk tanda kutip di dalam ibadah ini pun suami dan istri itu harus bijaksana. Maksud saya harus kerja sama. Seperti itu. Ya contohnya tadi ketika sang suami misalkan mencabut milik sang suaminya gitu kan. Seperti itu kan dibutuhkan kerjasama gitu kan dengan istrinya. Misalkan neng misalkan ini jangan terlalu keras, agak perlahan. Bukankah itu perlu kerjasama gitu. Kalau kita memahami, maka nanti sang istri bisa, oh kalau misalkan begini harus ini yang aku lakukan. Kalau suami seperti ini, istri yang harus lakukan seperti bagaimana, dan begitu juga sebaliknya. Begitu. Berarti ini sangat membutuhkan kerjasama antara kedua belah pihak agar nanti hasilnya dapat memuaskan. Dan hikmah yang kedua yang saya ambil bahwa di dalam hidup itu kita itu tidak boleh egois. Kita harus berbijaksana di dalam hidup, ya. Kalau misalkan seorang suami yang egois, ya bisa aja. Yang penting aku bisa keluar deh. Yang penting aku bisa keluar. Yang penting aku bisa puas tanpa memperdulikan istrinya. Ya, itu adalah laki yang egois. Ya, suaminya bisa puas, tetapi istrinya gak bisa puas. Sekali dua kali mungkin sang istrinya bisa sabar, tapi kalau berbulan-bulan, kalau bertahun-tahun, aduh, itu bisa sangat mempengaruhi sekali ketika sang istri melakukan ibadah sehingga istrinya itu tidak orgasm ataupun tidak inzal. Itu bisa sangat mempengaruhi sekali terhadap mental sang istrinya, dan itu bisa mengganggu sekali terhadap keharmonisan rumah tangganya loh nantinya. Serius. Karena hal itu juga adalah fitrah dari Allah ya, seperti itu. Makanya membutuhkan kerjasama, sang istri gak boleh egois, sang suami gak boleh egois ya. Dikarenakan aku ingin memuaskan istriku, aku sengaja, aku sengaja porefly dulu kepada istriku agar istriku juga mendapatkan inzal, seperti itu. Dan sang istri pun gak boleh egois, ini si abang gimana sih? Sedang masuk kok tiba-tiba keluar, pahami juga seperti itu ya. Jadi ini adalah hikmah yang bisa kita ambil seperti itu. Dan
Untuk tips yang ketiga, jika ada sebagian suami yang sudah mempunyai keluhan, sudah tidak bisa lama lagi, hanya beberapa menit aja udah keluar. Ada tips yang untuk ketiga, coba setiap melakukan ibadah itu menggunakan apa ya bahasanya ya, jubah lah, mungkin paham ya dengan bahasa jubah yang bisa kita beli dapat di toko apotik ataupun di toko-toko itu apa kayak Indomaret gitu ya, mungkin sudah paham ya itu. Jadi sang suaminya cobalah menggunakan pelindung, menggunakan jubah gitu ya. Itu juga dikarenakan apa? Itu bisa mengatur sang suami lebih lama untuk keluarnya. Kenapa? Karena di sana tidak bertemu langsung kulit dengan kulit, saraf dengan saraf. Karena ada pelindung dari apa itu bahannya? Aku nggak tahu. Dari plastik, nggak tahu bahannya dari apa, sehingga itu saraf dengan sarafnya tidak bertemu secara langsung seperti itu, dan itu bisa menambah durasi juga seperti itu bagi seorang sang suaminya ya. Nanti kalau misalkan udah mau sedikit lagi ke inzal, baru boleh mengeluarkan ataupun membuang pelindung tersebut seperti itu. Nah, jadi kalau menurut saya hal ini adalah hal yang sangat dipentingkan sekali. Tujuannya kita adalah apa? Tujuannya kita adalah ingin mendapatkan keharmonisan antara suami dan juga istri. Karena harmonis di dalam rumah tangga itu sangat dibutuhkan sekali. Dan termasuk melakukan ibadah ini pun ini termasuk salah satu hal yang dibutuhkan bagi pasangan suami dan juga istri. Karena ketika kita melakukan ibadah ini suami istri, maka bisa membersihkan hati kita loh. Masya Allah, tabarakallah. Betul, bisa membersihkan hati kita. Cuman tips dan trik ini bisa berlaku, sekali lagi, ini bisa berlaku bagi keadaan tubuh seorang suami tersebut ataupun istri tersebut di dalam keadaan sehat. Ataupun ya tidak terlalu mempunyai penyakit yang berat. Misal, sistem saraf otak sang suami ataupun sistem saraf otak sang istri misalkan sekarang ada sedikit terganggu. Dikarenakan apa? Dikarenakan lagi agak stres atau lagi agak depresi atau lagi agak cemas, meskipun sang suami istri tersebut tidak mengaku. Enggak aku mah enggak lagi stres teh. Saya enggak ngaku gitu. Kalau kamu lagi stres ya, kamu lagi depresi, ada sesuatu halkah yang dipikirkan sehingga membuat kamu cemas? Enggak. Padahal itu lagi pusing, misalkan lagi banyak utang, misalkan itu bisa mengganggu karena sistem saraf otak kita itu sudah sedikit terganggu, sehingga itu bisa mengakibatkan hal itu ketika melakukan ibadah ada sedikit kendala. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan pengaruh sistem saraf. Tetapi itu tidak terlalu fatal kalau misalkan masih dalam tingkatan depresi gitu. Tapi kalau udah depresinya kepanjangan sehingga mengakibatkan stres, itu sistem saraf otak kita akan semakin terganggu lagi, dan itu bisa mengakibatkan menjadi suatu penyakit nantinya seperti itu. Nah, ibaratkan seperti itu ya. Tapi kalau misalkan yang udah divonis seorang suami, maaf sekali, misalkan ya seperti yang diabetes gitu ya, Masya Allah, sehingga susah untuk bangunnya ya, itu kan dikarenakan pengaliran darahnya itu kan sudah banyak yang menyumbat seperti itu. Ataupun di sistem saraf sang suaminya, maaf sekali, di area Mr. P-nya itu sudah sudah ada kendala di sistem saraf sang suaminya. Itu juga itu pengaruhnya bisa loh dari sana seperti itu ya. Jadi sekali lagi tips dan trik ini bisa berlaku, bisa dipakai di dalam keadaan kondisi seorang suaminya sehat ataupun ya cuman sedikit aja gangguan di dalam tubuhnya.